Berikutnya tentang Candi Kidal di Malang yang dibangun pada abad ke-13. Di Candi Kidal ini ada patung Garuda, di sini ada relief mengenai atau yang berhubungan dengan mitologi air amerta. Ini kalau kita lihat bagaimana komposisi candi secara vertikal. Candi ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian bawah bebaturnya. Ini ada 2 tingkatan. Jadi tingkatan yang pertama dari bagian bawah ini sampai ke bagian lapiknya ini yang melebar ke bagian samping ini. Nah, ini lapik yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, dari lapik ini ada semacam teras kecil gitu ya. Ada semacam serambinya. Kemudian ada tangga lagi menuju ke bagian relung, menuju ke relung ini. Jadi ini adalah tangga yang kedua. Ini tangga yang pertama, dan ini adalah tangga yang kedua di bagian atasnya yang menuju ke relung. Jadi ada berhentinya, ada jedanya di sini, baru kemudian masuk ke bilik berikutnya. Nah, susunannya ini sangat simetris, ya, simetris. Bagian kanan kirinya sama. Bagian kanan kirinya sama, kemudian proporsinya bagian kakinya ini tinggi, terdiri dari 2 tingkatan tadi, kemudian ada bagian bangunan, antara bagian kaki dan bagian badan ada lekuan-lekuan batu ini yang semakin mengecil ke arah badan bangunan, kemudian antara bagian badan bangunan ke bagian atap ini ada lekuan-lekuan lagi. Nah, lekuan-lekuan ini ada tingkatan-tingkatan susunan batu yang dibuat bertingkat-tingkat, ya ini transisinya ya, perubahannya gradual, tidak dari badan langsung membesar di bagian atap ini, tapi ada tingkatan-tingkatan yang menunjukkan gradasi perubahan bentuknya gitu, menjadi semakin melebar gitu ya ke arah bagian atapnya. Nah, atapnya juga terdiri dari beberapa tingkatan. Kemungkinan ini ada 3 tingkat. Nah, bagian atasnya candi-candi Jawa Timur itu rata-rata sudah hancur karena terlalu tinggi sehingga rawan runtuh ya. Entah ada gempa atau ada gangguan yang lain, itu bagian atasnya rawan runtuh. Di bagian kakinya terdiri dari beberapa tingkatan, kemudian bagian atapnya ada beberapa tingkatan, sehingga secara keseluruhan proporsi bagian horizontal dibanding bagian vertikalnya itu menjadi kecil. Misalnya bagian kakinya itu 1 gitu ya, bagian atasnya atau bagian vertikalnya itu 5 atau 7 gitu. Di 1 banding 5 atau 7. Sedangkan kalau candi-candi zaman Mataram kuno itu proporsinya perbandingan antara bagian lebar atau horizontal dengan vertikalnya itu lebih besar. Misalnya bagian kakinya 1, bagian horizontalnya 1, bagian vertikalnya 3 gitu. Jadi lebih 1 banding 5 dan 1 banding 3. Jadi yang Candi Jawa Timur secara keseluruhan atau candi era Majapahit ini secara keseluruhan menjadi jauh lebih langsing ya. Proporsinya 1 banding 5. Misalnya kalau yang Mataram 1 banding 3 lebih besar ya. Jadi lebih tambun kesannya. Ini lebih langsing. Nah, kemudian yang berbeda lagi, langgam yang berbeda dengan candi di era Mataram itu adalah model patungnya atau model reliefnya. Ini contohnya pada bagian bagian atas pintu itu biasanya ada relief kala, Bathara Kala kalau orang Jawa bilangnya ya. Nah, ini berbeda modelnya dengan yang era Mataram kuno. Ini matanya lebih lebar, kemudian kelihatan lebih matanya lebih lebar, kemudian tidak terlalu banyak ornamen di bagian kepala, kepala kalanya itu tidak banyak lengkung-lengkung detail ornamennya itu. Mahkotanya tidak terlalu detail sebagaimana yang di candi zaman Mataram kuno. Yang di Candi Kidal ini lebih seram gitu kelihatannya akhirnya.
malah lebih lucu ya. Matanya besar, jadi proporsinya atau langgamnya berbeda untuk bagian kala. Nah, kemudian di bagian tangganya ini, kalau candi zaman Mataram kuno itu biasanya ada makara. Makara itu naga air, ada relief makaranya. Nah, yang di Jawa Timur, yang di Candi Kidal ini, yang era Majapahit ini tidak ada makaranya. Itu perbedaan yang kedua untuk ornamentasinya. Kemudian ini yang Candi Singosari. Nah, ini lebih tinggi lagi bagian kakinya. Ya, bagian bawahnya ini lebih tinggi. Ini bagian yang kaki ini ada 3 tingkatan. Yang pertama pondasi yang bagian bawah yang polos ini. Kemudian kaki yang kedua itu yang ada kotak-kotaknya di bagian bawah ini ya. Ini ada terasannya sehingga orang bisa melakukan keliling di bagian teras kecil ini. Nah, ini ada bilik-bilik palsu ini. Jadi ini tidak tembus ke bagian dalam. Ini hanya bagian luar saja. Ada patungnya nanti di dalam situ. Dalam-dalamnya ada patung. Dan ini tidak tembus sampai ke dalam. Yang tembus hanya yang bagian depan ini saja. Perhatikan bentuk kalanya sama dengan yang Candi Kidal tadi. Jadi coba nanti dibandingkan dengan yang kalanya Candi zaman Mataram kuno. Ini lebih apa ya? Lebih kayak apa ya, kalau gambar kartun misalnya yang zaman Mataram itu lebih realistis, yang ini mungkin agak-agak kartunis gitu ya, atau lebih karikaturis gitulah. Jadi ini sudah era baru, era modern babak percandian gitu ya. Nah, kemudian ini bagian bilik yang bisa dimasuki hanya yang bagian tengah saja, dan ini masih bagian kaki sampai dengan tingkat yang ketiga ini. Jadi ini lapis pertama bagian kaki, lapis kedua, lapis ketiganya ini yang serupa bilik palsu ini ya. Kemudian naik lagi. Nah, ini relung utamanya atau bilik utamanya yang asli itu yang ada di bagian atas ini. Nah, ini kalau kita berdiri di depan candi itu kira-kira ya setinggi kaki bagian kedua ini. Di atasnya bebatur. Jadi ini pondasi, kemudian bebatur, kira-kira di sini. Jadi ini tinggi sekali bagian kakinya. Kemudian bagian badannya, ini ada varian munculnya bentuk horizontal yang mengelilingi badan candi seperti sabuk. Ini bagian yang tingginya hampir sama dengan pintu ini. Nah, ini baru di dalamnya ini ada arcanya. Kemudian bagian atapnya sudah runtuh, jadi bagian atapnya kemungkinan sama dengan Candi Kidal tadi. Jadi ada 3 tingkatan. Ini bahannya batu andesit. Ini Candi Jago. Candi Jago sama ya. Jadi ada beberapa tingkatan untuk bagian kakinya. Ada 3 tingkatan di sini. Yang pertama ini tingkat yang pertama. Ada tangga masuk dari bagian depan. Kemudian tingkat kedua, ini tangganya masih masuk di bagian depan kanan kiri. Ya, bagian depan kanan kiri. Kemudian tingkat ketiga, tangganya masuk dari bagian tengah, bagian asnya. Ya, jadi ada 3 tingkatan. Ini tersisa hanya bagian kakinya saja. Bagian badan bangunannya cuma sebagian kecil. Jadi cuma ada gawangan sama separuh badannya. Bagian atapnya kemungkinan berupa struktur kayu karena pada Candi Jago ini ada relief bentuk bangunan yang menyerupai atapnya menyerupai pura-pura di Bali. Nah, ya, jadi setelah era Majapahit ini selesai di Jawa Timur, ini perkembangan berikutnya itu adalah di Bali. Ya, atap dengan struktur kayu ini kemudian berkembang menjadi sangat banyak di Bali, termasuk agama Hindu juga berkembang sangat pesat dan besar di Bali. Sementara di Jawa ada perubahan agama dan perubahan keyakinan gitu ya, ada banyak perubahan gitu. Nah, Candi Jago ini adalah candi beraliran Siwa, Buddha. Jadi ada sinkretisasi antara agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal yaitu kejawen. Nah, sinkretisasinya menjadi semakin kuat di era akhir Majapahit. Agama lokal atau kepercayaan lokal yaitu kejawen itu menjadi lebih kuat, pengaruhnya menjadi lebih banyak muncul lagi. Nah, kemudian perbedaan yang lain itu terkait dengan langgam
reliefnya. Ini bisa dibandingkan nanti relief yang di Candi Jago ini dengan relief yang ada di Candi Borobudur misalnya. Yang di Borobudur itu lebih realistis ya, lebih naturalis gitu. Kalau yang di Candi Jago ini lihat saja proporsi tubuh manusianya itu tidak realis, tidak naturalis ya. Kepalanya, mahkotanya itu agak lebih besar gitu ya. Kemudian posisinya kepalanya selalu miring. Ini bedanya. Kalau susunannya itu sama secara prinsip. Jadi bagian utama atau bangunan utama itu ada di bagian belakang. Ini candinya menghadap ke arah Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Bromo ya, ke arah sana. Ini candi yang lain, Candi Jawi yang ada di Prigen Pasuruan. Ini juga sama, bagian kakinya terdiri dari beberapa tingkatan. Ini masih relatif utuh. Nah, ini kalau kita berdiri di situ ya, di dalam candi itu, di bagian kakinya sudah sangat tinggi. Bagian kepalanya ini juga ada tingkatan-tingkatan yang semakin mengecil ke atas. Ya, susunannya simetris kanan kiri sama persis. Linier. Kalau untuk ruangnya bersusunan linier, bagian paling utama itu ada di bagian belakang dan menghadap, untuk ritualnya menghadap ke arah candi, ke arah gunung. Sini adalah Gunung Penanggungan atau Gunung Arjuno. Gunung Penanggungan ya. Maaf, Gunung Arjuno. Arjuno atau Penanggungan. Ini candi yang di era Majapahit. Saya lanjutkan nanti di video berikutnya.